Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Said Naum, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia, siap dipimpin, siap memimpin. Allahu Akbar, yes. Halo, apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaannya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pada muatan pelajaran PPKN. Kita sudah masuk ke tema baru, yaitu di tema 5G pada peristiwa dalam kehidupan. Sedangkan materi yang akan kita bahas adalah tentang menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya ya. Hampir setiap daerah itu memiliki budaya daerah yang unik ya, daerah yang unik. Nah, pada umumnya semua negara itu memang mempunyai keunikan dan daya tarik yang berbeda-beda ya, mulai dari kekayaan sampai kebudayaan yang dimilikinya. Nah, kita akan membahas mulai dari kebudayaan sampai ke bagaimana agama sampai kebudayaan itu asal ya masuk ke Indonesia. Nah, kebudayaan. Apa sih itu yang dimaksud dengan kebudayaan? Nah, kata budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang artinya budaya, yang berarti budi atau akal. Nah, secara pengertian, maka budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari ya dan dialami dan diwariskan bersama secara sosial yang melahirkan makna pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku para anggota suatu masyarakat. Nah, adapun wujudnya, di sini ada 3 wujud dari kebudayaan. Yang pertama adalah sistem kebudayaan, yang kedua adalah sistem sosial kemasyarakatan, dan ketiga adalah kebendaan. Nah, apa itu dari sistem kebudayaan? Nah, kita dapat mencontohkan sistem kebudayaan itu contohnya bisa berbentuk gagasan, norma, nilai, peraturan, dan sebagainya. Sedangkan sistem sosial kemasyarakatan itu bisa kita lihat dari contoh aktivitas manusia bergaul dan interaksi berdasarkan adat dan kebiasaan. Sedangkan adapun yang bersifatnya kebendaan, contohnya bisa yang berbentuk candi, wayang, perahu pinisi, dan sebagainya. Semua yang merupakan bukti dari sebuah budaya atau peradaban. Nah, ini adalah contoh dari sistem kebudayaan. Dan selanjutnya adalah sistem sosial kemasyarakatan ya, dan kebendaan dari wujud kebudayaan. Nah, selanjutnya sebelumnya Bapak sudah menjelaskan mulai dari kebudayaan. Nah, bangsa Indonesia kita tahu bahwa negara yang sangat beragam, bangsa yang kaya. Sebelum bangsa Indonesia itu masuk berbagai macam agama, ya, maka Indonesia dulunya pernah dijajah oleh bangsa asing, ya, dijajah oleh bangsa asing. Nah, keberagaman agama di Indonesia itu dilatar belakangi oleh letak geografis Indonesia yang terletak di jalur perdagangan internasional ya, dan kekayaan alam yang melimpah. Nah, disitulah
bangsa asing, para pedagang masuk ke Indonesia dengan menyebarkan agama dan kepercayaan masuk ke Indonesia. Nah, dari pertama, Indonesia yang pertama kali masuk adalah agama Buddha dan Hindu. Ya, masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa India yang telah lama berdagang dengan Indonesia. Lalu menyusul para pedagang Persia dan Gujarat yang menyebarkan agama Islam. Nah, disinilah bangsa Indonesia yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu bangsa Persia dan Gujarat di Indonesia. Selanjutnya adalah kedatangan bangsa Eropa, ya, yang membawa agama Katolik dan Kristen. Sedangkan pedagang Tiongkok itu menyebarkan agama Konghucu. Nah, sebelum masuk agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu, dulunya Indonesia juga telah mempunyai kepercayaan, ya. Tapi dulu Indonesia masih mengenal yang namanya kepercayaan dinanisme dan animisme, ya, yang sifatnya menyembah pepohonan, menyembah hewan-hewan dan sebagainya. Namun Indonesia tidak lepas dari sifat keterbukaan sehingga Indonesia bisa menerima agama dan kebudayaan dari bangsa lain. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Baik anak-anak, sekarang Bu Alfi akan menjelaskan mengenai keberagaman suku bangsa di Indonesia. Keberagaman suku bangsa di Indonesia disebabkan oleh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu berupa kepulauan yang terpisah oleh lautan. Kemudian, menurut penelitian Badan Statistik atau BPS yang dilakukan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa memiliki perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan fisik. Di sini ada 4 perbedaan fisik antar suku bangsa. Apa saja itu? Empat kelompok masyarakat Indonesia, ya, berdasarkan perbedaan fisik. Yang pertama ada ras Papua Melanesia. Ini mempunyai ciri kulit hitam, rambut keriting, badan kekar, hidung mancung, dan bibir tebal. Nah, ini biasanya terdapat di Pulau Papua dan Kepulauan Aru yang terkenal dengan sebutan suku Tapiro. Nah, suku Tapiro ini mempunyai ciri-ciri yang sama dengan suku Aeta di Filipina dan suku Semang di Malaysia. Bisa kalian lihat di gambar pertama, itu salah satu contoh dari ras Melanesia yang terdapat di Papua. Kemudian ras Wedoid. Ini mempunyai ciri perawakan kecil, rambut berombak, dan kulit sawo matang. Biasanya ada di suku bangsa Indonesia, yaitu suku Toala di Semenanjung Barat dan Semenanjung Barat Daya di Sulawesi, kemudian suku Tomuna di Pulau Muna, suku Gayo di sekitar Danau Toba, suku Kubu di Jambi, suku Sakai di Siak, dan suku Tomuna di Kepulauan Mentawai. Nah, itu salah satu contoh ras dari Wedoid yang gambar kedua. Kemudian ras Melayu tua atau Proto Melayu. Ya, di sini ciri-cirinya rambut ikal atau lurus, muka bulat, kulit sawo matang, badan tinggi ramping, hidung sedang atau lebar. Nah, ini kebudayaannya masih asli, menganut paham animisme dan dinamisme. Biasanya suku bangsa Indonesia itu yang termasuk golongan ini adalah suku Batak di Sumatera Utara, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Sasak di Lombok, suku Nias di Kepulauan Nias, suku Kubu di Sumatera Selatan, dan suku Dayak di Kalimantan Tengah. Nah, gambar ketiga itu adalah salah satu contoh dari ras Melayu tua. Kemudian ada ras Melayu muda. Ras Melayu muda ini ciri-ciri fisiknya hampir sama dengan
Melayu Mongoloid, ya, yaitu tadi Melayu tua ya. Nah, ini mereka datang dari Yunan atau Asia Utara pada sekitar tahun 500 Masehi. Nah, ciri-cirinya hampir sama ya. Kemudian ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri antara lain membawa kebudayaan zaman perunggu dan sudah tidak menganut paham animisme dan dinamisme. Nah, suku bangsa ini antara lain adalah suku Jawa, suku Abli, suku Madura di Jawa Timur, suku Banjar di Kalimantan Selatan, suku Aceh, suku Minangkabau di Sumatera Barat, dan suku Bugis di Sulawesi Selatan. Nah, berikutnya ada ras-ras lain. Nah, selain keempat ras yang mendominasi wilayah Indonesia, ternyata ada beberapa kelompok ras tertentu yang tinggal di beberapa wilayah Indonesia, yaitu antara lain ras yang berasal dari orang-orang Tiongkok, Jepang, Korea, Arab, Pakistan, dan India. Nah, untuk orang-orang Tiongkok, Jepang, dan Korea ini merupakan kelompok ras Mongoloid. Ya, kemudian sedangkan orang Arab, Pakistan, dan India ini merupakan kelompok ras Kaukasoid. Nah, bisa kalian lihat gambarnya ada di paling bawah ya. Nah, berikutnya yaitu mengenai budaya nasional. Ya. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu hingga kini. Nah, sebagai suatu karya yang dibanggakan dan memiliki kekhasan bangsa Indonesia. Nah, budaya nasional juga dapat dijadikan sebagai penunjuk jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Nah, contoh budaya nasional antara lain adalah batik, lagu daerah, dan lagu perjuangan. Nah, kemudian beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebudayaan nasional adalah mengajarkan budaya daerah dan budaya nasional kepada generasi muda seperti kalian, yaitu melalui pengajaran secara formal dan non-formal. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Ya. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun bangsa Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, perbedaannya ini antara lain adalah suku, bahasa, tradisi, agama, dan kebudayaan serta kesenian. Nah, untuk suku bangsa ini memiliki kebiasaan hidup yang menjadi ciri khas suku bangsa itu. Nah, kemudian untuk bahasa ya, biasanya ini bisa kita kenali dari atau bisa muncul itu dengan dengar dari logatnya, ucapan kata-katanya, tekanan bahasanya, dan sebagainya. Nah, biasanya ini untuk mereka yang sesuku biasanya menggunakan bahasa daerah tersebut ya dalam bergaul. Sedangkan untuk berbeda suku biasanya menggunakan bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian untuk tradisi. Ya, tradisi ini adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Nah, contohnya ada ritual potong jari di Papua. Ya, ini biasanya untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Kemudian ada agama. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 6 agama, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kemudian ada kebudayaan dan kesenian. Ya, ini kebudayaan dan kesenian dari suku tersebut, misalnya rumah adat, pakaian tradisional, tarian tradisional, upacara adat, lagu daerah, dan alat musik daerah. Nah, itu adalah perbedaan dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Ajis. Bahasan selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur kebudayaan yang sebelumnya kita tahu kebudayaan adalah warisan nenek moyang ya, turun-temurun yang sudah kita terima sejak zaman dahulu. Tetapi kebudayaan pada saat ini begitu berkembang sangat pesat itu karena manusia kita ini khususnya bisa mengembangkan
kebudayaan agar lebih kompleks dan juga kebudayaan ini bisa lebih maju dan berkembang. Unsur-unsurnya ada 7. Yang pertama, religi. Unsur ini berfungsi untuk mengatur kehidupan antara manusia dengan Sang Pencipta. Ini di semua agama, yang sebelumnya ada beberapa agama kan yang kita tahu di Indonesia ada kurang lebih 6 agama yang ada di negara kita. Kepercayaan ini contohnya pada agama Hindu itu terdapat upacara keagamaan yang disebut dengan nyepi. Itu yang kedua, unsur yang kedua yaitu pengetahuan. Nyambung yang tadi Pak Ajis jelaskan di awal bahwa pengetahuan ini sangat penting untuk memajukan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia agar supaya lebih maju dan berkembang. Yang ketiga adalah teknologi. Unsur kebudayaan teknologi ini yang dimaksud adalah tidak ada campur tangannya dengan teknologi modern, yaitu masih dengan teknologi tradisional. Mulai dari nanti ada pakaian adat, ada lagi rumah-rumah adat, dan masih banyak lagi mengenai unsur-unsur kebudayaan yang berasal dari teknologi. Kemudian yang keempat, masyarakat. Ini ada kaitannya dengan aturan adat istiadat di suatu daerah atau suatu tempat yang kita anut di masyarakat. Biasa di masyarakat pedesaan ada aturan adat yang harus kita ikuti dan harus kita taati. Selanjutnya ada ekonomi. Mata pencaharian kita ini di Indonesia khususnya sangat beragam, sangat banyak. Kalau di sekitar laut itu biasanya kita tahu bahwa mata pencahariannya sebagai nelayan. Kemudian yang selanjutnya ada bahasa. Ada 1.000 lebih bahasa yang dimiliki Indonesia, dan ada juga yang satu daerah itu ada bahasa yang menggunakan bahasa campuran. Ini salah satu menjadi kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu kesenian. Yang kita tahu seni-seni di Indonesia itu sangat beragam, sangat banyak. Ada juga yang seni lukis, seni ukir, bukan lagi yang seni musik, yang sastranya juga ada. Itulah unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Kemudian ada Pancasila di sini yang sama-sama kita tahu, hanya pengulangan saja. Ada sikap pengamalan sila Pancasila. Yang pertama, sikap menghargai. Yang kedua, menghormati, bertoleransi, kasih sayang, dan saling membantu dan bergotong royong. Nah, kita tahu kan ya, Pancasila adalah dasar negara kita yang menjadi pedoman kita sehari-hari. Begitu banyak nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa sampai sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap pengamalan yang tadi Bapak sebutkan yang ada 5 di bawah ini, dari menghargai sampai bergotong royong, adalah sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi masyarakat yang berkarakter. Kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini mencakup tugas keterampilan. Kalian boleh berkomunikasi dengan 10 orang temanmu melalui
chat di WA atau melalui telepon boleh. Kalian pilih 10 teman kamu. Nanti kamu silakan komunikasi dengan baik. Kamu tanyakan sesuai yang ada di tabel ini. Misalnya namanya yang pertama Ahdan, suku bangsanya dari suku apa, kemudian rasnya yang tadi kita udah tahu, kita sebelumnya bahas rasnya ras apa termasuknya, kemudian daerah asalnya dari mana, seperti itu. Cukup 10 saja. Kalian pilih nama teman kamu, suku bangsanya, rasnya, dan daerah asalnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.